Horror Story Chaos. Perkenalkan, nama gua Jai. Di sini gua bakal cerita pengalaman gua sama teman-teman gua waktu lagi liburan ke Jogja. Gua di sini nggak sendirian. Jadi dalam kisah ini gua sama teman-teman gua. Jadi namanya gua samarin ya. Ada Renaldi, terus ada Gumelar, ada Ganiar, ada Ardan, ada Dede. Jadi gue berenam berangkat dari stasiun Senen itu jam 11 malam menuju ke Lempuyangan, Yogyakarta. Sebelumnya tuh kita emang udah punya planning untuk tidur, wisata ke mana aja, udah ada planning sama teman-teman gua. Nah, di perjalanan menuju ke Lempuyangan Jogja, jadi salah satu temen gua tuh punya saudara di Magelang, dan kebetulan kita pada saat itu kan emang berangkat minim banget budget ya. Jadi untuk mengurangi budget pengeluaran kita memutuskan untuk bermalam di Magelang. Ya, di rumah saudaranya si Gumelar. Dia punya om di Magelang, di Kutoarjo. Oke, kita berangkat malam dari stasiun Senen ke Lempuyangan Jogja. Sampai sana sekitar jam 7 jam 8 pagi lah ya. Nah, sebelum kita menuju ke Magelang, kita semua sempat ke wisata-wisata terlebih dahulu di daerah Jogja. Kita muter-muter di sana dulu. Nah, jam 3 sore kita baru menuju ke Magelang untuk bermalam di Magelang. Dan ya, jam 3 sore kita menuju ke Magelang. Sampai di Magelang itu dari Jogja ya, nggak tahu Jogjanya Jogja mana. Dari situ sampai Magelang sekitar 3 jam, kurang lebih lah ya, 4, 5, 6, ya kurang lebih 3 jam. Sampailah kita di Magelang di Kutoarjo. Di Kutoarjo cuma nggak tahu desanya desa apa, gua nggak tahu. Nah, jadi pengalaman horor dimulai itu dari Magelang, Kutoarjo, tapi nggak tahu desanya desa mana, nggak tahu. Kita semua lupa dan mungkin hanya si Gumelar yang tahu. Oke, jalan di sana, jalanannya lumayan jauh. Dari jalanan besar masuk lagi ke dalam, karena di desa kan, masuk ke dalam. Terus lumayan cukup jauh juga, adalah 1 kilo lah dari jalanan besar ke desa itu. Kalau masuk ke itu, dan desanya juga kalau menurut gua ya lumayan juga sih. Dari sore aja tuh udah kelihatan karena banyak sawah-sawah. Dan emang di situ yang gue lihat minim banget untuk pencahayaan. Jadi pas kita nyampe di sana tuh emang udah agak sedikit gelap, dan cahaya juga udah sedikit kurang. Karena emang lampu-lampunya juga kurang juga di sana. Lampu-lampu jalanan ya. Sampailah di rumah omnya temen gua. Kita disambut di sana, dikasih makanan khas Magelang itu lah ya. Rumah-rumah di kampung tuh sendiri kayak gimana kan, tapi awalnya sih kita biasa aja, bener nyaman ya kan, emang bener-bener nyaman lah. Melihat sawah segala macam, kita biasanya di Jakarta sumpek gitu ya kan. Ngelihat sawah tuh bawaannya seger aja mata. Udah sampai itu
Nah itu kita nyampe sebelum maghrib. Terus sekitar jam setengah tujuan nih, si Ardan sama Gumelar mau transfer ke ATM. Dan akhirnya mereka bergegas lah, diajak lah ponakannya si Gumelar. Jadi omnya itu punya anak, satu anak kecil sekitar umur 6 tahun, satu lagi cewek dewasa. Jadi diajak lah ponakannya untuk ke ATM itu kan. Naik motor lah mereka bertiga, si Gumelar yang bawah, si Ardan di belakang, terus sama ponakannya. Nah sekitar 300 meter dari rumah tersebut itu si Ardan emang orangnya perasa dan juga kadang suka bisa ngelihat gitu. Dia perasa tapi bisa ngelihat juga kan. Kita 300 meter dia nggak dengar suara burung. Kata dia burung gagak. Kalau ya burung gagak, tapi dia masih biasa aja, dia nggak mau cerita. Nah ponakannya ngomong. Jadi dia ada 2 jalan dan dia memilih jalan yang cukup jauh juga. Dia ngomong ponakannya ke si Gumelar, "Mas, jangan lewat sini, belum lama ini katanya. Belum lama ini di sini tuh ada yang bunuh diri." Langsung lah si Gumelar sama si Ardan ini agak, oh yaudah, tapi biasa aja kan. Nanti mungkin banyak bercanda kan atau gimana kan ya. Terus mereka tetap jalan, sampailah ada suatu jembatan gitu untuk penyeberangan. Nah si Ardan ini ngelihat di bawah kolong jembatan itu ada sesosok putih. Dia nggak ngeliat jelasnya, dia tapi dia belum cerita sama si Gumelar. Nyebrang dari jembatan tersebut, nah si Ardan ini nengoklah ke belakang, dia ngeliat lagi di atas pohon, tapi masih belum cerita tuh. Udah tuh ya kan, dia dari sana sampai ke ATM dan nggak lama balik lagi karena untuk transfer doang. Balik lagi lewat jalur yang sama. Udah dibilangin kan tadi sama ponakannya. Terus kata ponakannya, "Om, Mas jangan lewat sini, lewat depan lagi aja gitu." Tapi tetap si Gumelar maunya lewat situ. Udah akhirnya Gumelar yang bawa akhirnya lewat situ. Nah si Ardan ini ngedenger suara burung lagi, suara burung gagak gitu. Tapi kali ini dia ngedengarnya berdua sama ponakannya, tapi si Gumelar belum dengar tuh. Ngedengar suara burung gagak, lumayan cukup kencang katanya. Nah nggak lama si Ganiar ini ngelihat sesosok baju merah di atas pohon. Dia ngelihat, tapi dia masih diam aja. Dia langsung diam. Nah si ponakannya ngelihat lagi, cuma baju putih di balik pohon. Emang karena tuh di jalan. Nah nanti nih ada fotonya nih, tapi nggak terlalu jelas juga kan. Ada beberapa foto di saat kita lagi liburan, orang-orangnya nanti ada fotonya. Terus ada 2 foto yang menunjukkan kampungnya, cuman ya sedikit lah. Nah timeline ini juga ini salah satu kampung tersebut, timeline dari video ini. Dan ada salah satu foto yang jalanan di kampung tersebut. Udah nih ya kan, ini si Ardan ngelihat yang warna merah, ponakannya si Gumelar ngelihat yang warna putih di balik pohon. Jalan tuh menuju ke situ, lewatin jembatan, baru tuh
kok suaranya makin kenceng ya kan, kata si Ardan. Akhirnya negor lah si Gumelar, dicolek lah si Gumelar. Agak cepetan naik motornya, kata si Ardan gitu nih. Terus ponakannya juga udah agak sedikit sekut tuh, dia nunduk ya kan, karena dia nggak berani nengok. Akhirnya jalan. Nah si Ardan ini ngerasa tuh kalau ini si Merah ngikutin, tepat ada di belakangnya dia, karena dia ngelirik kok nih makin apa ya, setiap dia ngelirik tuh pasti ada. Udah nih agak-agak begitu cepat gitu kan yang motornya, sampailah di rumah, turun semua. Dan si Ardan diam sebentar, terus nggak tahu kenapa juga sih ya, ini nggak tahu kebetulan, nggak tahu apa, omnya keluar dari kamar, dia ngomong, tadi kalian kenapa di luar? Nah terus tiga-tiga bengong tuh dah. Gua pun sama teman-teman gue yang nunggu di rumah tuh bengong lah, emang kenapa om? Udah nih akhirnya ya, si ponakannya nih cerita, iya tadi adek ngeliat putih pak di belakang pohon besar, kata dia gitu, di si ponakannya. Terus si Ardan cerita lah sama si omnya kalau dia ngeliat apa aja dan ngedengar suara apa aja, dijelasin tuh. Terus kata si omnya temen gua nih, dia cerita emang di sini mah apa ya lumayan cukup seram kalau untuk orang-orang baru seperti kita ya, orang-orang pendatang gitu. Terus omnya ngomong juga nih gini sama kita orang tuh di depan ruang tamunya dia, kadang juga suka masuk ke dalam rumah itu yang si putih atau si merah. Kita orang jadi pada serius ya kan, bertanya-tanya gitu. Iya beneran, dia suka ada di di atas ini tuh, kadang duduk di sini, terkadang di bangku. Tanya aja sama tantenya si Gumelar gitu. Iya kata tantenya juga, iya emang suka masuk, cuman emang nggak ngeganggu, cuma nampakin gitu aja ya. Mereka orang kan udah pada biasa ya, kita di sini kan gimana gitu ya kan. Nah gak lama dari situ tuh kita orang tuh pada ngedenger suara burung gagak itu jelas, dan semuanya juga ngedenger kalau itu suara burung gagak. Dan seketika kita semua di dalam situ diem dan nggak tahu kenapa tiba-tiba suara burung itu menghilang. Dan akhirnya gua pribadi memutuskan untuk tidur lebih awal dan berharap tidak bangun pada tengah malam. Dan akhirnya ya udah kita semua tidur, tapi gua lebih awal tidurnya, dan sampai pagi alhamdulillah kita semua nggak ada kenapa-napa, baik-baik aja semuanya. Dan itu salah satu pengalaman gua sama teman-teman gua waktu liburan ke Jogja dan bermalam di Magelang di Kutoarjo.